Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah Bapak Imam Syafi'i MH. Yang saya hormati juga dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam Bapak Yazid, yang telah memberikan kami tugas membuat video sebagai syarat nilai ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Cipta Wening dari program studi perbandingan mazhab semester 4, yang mana saya di sini akan menerangkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 282 yang berkenaan dengan hutang. Nah, yang mana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fakatubuhu. Ya, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang, apabila kamu menghutang kepada orang, berhutang kepada orang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka tulislah. Kalau ada orang yang mau meminjamkan uang, minjam uang, oh ini nanti saya bayar hutangnya sebulan lagi. Nah, di situ kan ila ajalin musamma, faktubuhu, maka harus ada notaris, maka harus ada saksinya. Nah, walyaktub bainakum katibum bil adli. Nah, hendaklah kamu menuliskannya, seorang penulis itu menuliskannya bil adli, dengan jujur. Harus mencari notaris-notaris yang adil, yang jujur. Nah, wala ya'baka tibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Janganlah menulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Nah, ketika ada orang yang ditunjuk untuk menulis, untuk menjadikan saksi, nah, maka jangan menolak. Kama 'allamahullahu falyaktub, maka tulislah saja. Nah, cuman biar yang lebih kuat gitulah, yang lebih kuat, maka diambillah dari si ahlinya, keluarganya orang yang meminjam, atau dari keluarga kita, atau ada orang lain yang memang kita percayai bil adli, nah, maka boleh untuk dijadikan saksi atau menjadi notaris. Wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Maka hendaklah orang yang berhutang tadi itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan dia mengurangi sedikit pun darinya. Nah, orang yang punya utang tadi, ketika ditulis harus melihat dan mendiktenya. Tulis atas nama siapa hutang 2 juta contohnya, ya harus didikte oleh orang yang punya hutang. Kalau punya hutang 1 juta, bilang 1 juta. Punya hutang 2 juta, jangan bilang punya hutang 2 juta. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan dikurangi. Punya hutang 2 juta malah dibilang 1.500.000, dosa. Seperti itu. Fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla wa falyumlil waliyuhu bil adli. Nah, jika orang yang berhutang itu kurang akalnya, orang yang punya hutang akalnya lemah, keadaannya lemah, tidak mampu untuk mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya yang mendiktekan dengan benar. Nah, jadi kalau ada orang yang meminjam itu orang tua, akalnya lemah, kurang dipercayalah,
Nah, maka boleh wa falyumlil waliyuhu. Maka boleh seorang walinya mendikte seorang notaris tadi bil adli dengan benar juga, tapi wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Nah, terus saksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Nah, terus harus ada 2 orang saksi. Nah, yang lebih kuat lah ya, satu dari pihak yang berhutang, satu dari pihak yang mengasih hutang. Enak itu, 2 saksi dari salah satu pihak boleh. Intinya ada saksi yang kuat memang, yang nantinya tidak pro kepada orang yang berhutang, nantinya tidak kepada orang pro kepada orang yang memberi hutang. Jadinya ada 2 orang saksi yang adil tentunya. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Nah, tadi kan harus ada 2 orang saksi. Harus ada 2 orang saksi. Jika tidak ada orang laki-laki, saksinya tidak ada laki-laki, tidak ada laki-laki lah, maka boleh saksinya itu seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, agar jika seorang yang lupa maka yang seseorang lagi mengingatkannya. Nah, jadi kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh 1 laki-laki, tapi wamro'atani dan 2 orang perempuan, jadi 3. Kalau si laki-lakinya cuma 1, maka harus ada tambahan 2 orang perempuan. Mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma. Nah, apabila ada yang lupa nantinya salah satunya, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka yang satunya bisa mengingatkan, seperti itu. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Nah, terus saksi-saksi itu jangan menolak untuk kalau dipanggil untuk memberikan persaksian. Kalau benar ini adalah orang ini hutang sekian, orang ini memberikan hutang, maka jangan menolak untuk dipanggil untuk memberikan penjelasan. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajali. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun hutang itu yang besar. Nah, terus hutang itu harus ada yang menulisnya. Dan jangan sampai bosan untuk menulisnya, saghiran au kabiran, hutang yang besar ataupun hutang yang kecil, jangan menolak, karena itu tetap hutang, besar kecil tetap hutang yang harus dibayar. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa 'alaikum junahun alla taktubuhu. Nah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak keraguan, kecuali jika hal itu mendapatkan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada orang yang dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Nah, terus tadi yang sudah dijelaskan itu, kalau hutang harus ditulis, harus ada 2 saksi. Dzalikum aqsatu 'indallah, itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat persaksiannya, agar yang punya hutang itu benar-benar membayar hutang, dan yang memberi hutang agar tidak bingung atas hutangnya tadi. Nah, falaisa 'alaikum junahun alla taktubuh. Kalau pas seandainya 2 orang itu ada memang ada kaitan dengan bisnis, kayak
kayak investasi atau investor nih, kalau sama-sama rugi, nah, walaupun tidak ditulis pun tidak apa-apa karena ini ada bisnis. Tidak ada bisnis. Falaisa 'alaikum junahun alla taktubuh. Kalau pas tidak ditulis ya tidak apa-apa juga, tidak ada dosa baginya. Sudah itu. Washidu idza tabayatum, maka tidak ada dosa. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Nah, kalau pas ada berjual beli ya harus hadirkan saksi juga. Wala yudharra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha ya'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, Allah mengetahui agar segala sesuatu. Seperti itulah keterangan dari saya tentang ayat 282 ini di surat Al-Baqarah. Saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir keterangan saya banyak kurangnya, banyak yang salah. Saya mohon tegurannya khususnya kepada dosen pengampu. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.